harmoni dengan yang tampak dan tidak tampak. Harus ada musiknya nih, jeng 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 gitu ya Bu ya. Nanti Rara yang datang ntar ya. Rara Mandalika, bukan berusaha untuk saingan sama Rara. Tapi ini sebenarnya untuk memecah energi. Jadi kalau misalnya kalian merasa ketakutan, kalau nggak ada bebunyian yang seperti ini, itu berteriak aja. Oh! Jadi udah hilang takutnya. Kira-kira demikian. Kadang-kadang kalau kita takut, energinya yang ada di sekitar kita itu makin membesar. Begitu. Tapi kalau aku lihat nih, Ibu Ayu termasuk orang yang nggak takut juga ya dengan hal-hal horor dan hal-hal mistis begitu. Malah lebih santai gitu menghadapi gangguan-gangguan atau hal-hal yang horor gitu. Ya kadang-kadang takut Mbak, aku juga manusia biasa. Jadi gini Mbak, saya itu sering melakukan perjalanan. Saya kan tinggal di Singaraja, Bali Utara, 85 kilo dari Denpasar. Nah saat ini agak sibuk nih wawancara, jadinya biasanya saya ikutan promo beberapa TV mengundang ke Jakarta. Kalau Pengabdi Setan 1 5 tahun yang lalu, saya lebih banyak menyediakan diri tinggal di Jakarta, khususnya selama mengikuti promo dari sebuah film ya. Nah sekarang saya tinggal di Bali yang ada beberapa yang mau datang ke Singaraja karena cukup jauh. Terus saya sering melakukan perjalanan kalau misalnya ada meeting atau harus pergi ke Denpasar. Itu saya harus berangkatnya itu malam karena ibu saya saat ini saya menemani ibu saya sakit demensia. Jadi agak kerepotan begitu dengan penyakit yang unik ini karena itu berkaitan dengan ingatannya. Jadi saya harus berangkat ke Denpasar itu menunggu ibu saya tidur kadang-kadang jam 9, setengah 10 sendiri. Saya drive sendiri. Dan Mbak udah pernah ke Singaraja belum? Oh, ke Bali belum, ke Singaraja sih Bu. Oke, lain waktu ke sini ya, biar syuting langsung di rumah ini. Wah boleh banget itu. Jadi jalannya itu kayak puncak ya, banyak tikungan dan gelap, tidak ada lampu. Nah itu kadang-kadang saya merasa takut, bolak-balik saya lihat spion, ada penumpang nggak ya di belakang gitu. Tetapi ada satu cara yang saya lakukan ketika ketakutan itu udah mulai menggunung, itu saya nyanyi. Saya nyanyi sendiri, terus malah saya buka pintunya. Terus ya katarsis aja gitu, pelepasan, karena sendiri. Nggak ada juga yang ngetawain. Nah itu salah satunya. Jadi menurut saran saya kalau lagi takutan ya itu berteriak, yang kalau kita nggak punya bebunyian berteriak, dan kalau misalnya udah takut banget tuh ngomong aja ya, siapapun yang berada dalam ruangan ini, siapapun yang lagi sedang menemani saya di sini yang tidak tampak, mohon untuk tidak mengganggu, boleh ikut numpang mobil saya, tapi jangan colek-colek ya, jangan dikagetin kayak. Jadi diajak ngobrol. Mereka kan ingin diakui ada, kira-kira demikian. Jadi kalau kita sama aja seperti yang kelihatan, mereka juga seperti orang gitu sama. Bayangkan kalau orang yang kita tidak kenal pun, kalau mereka sedang berada di depan kita, setidaknya kita selamat pagi, apa kabar Pak, kan gitu. Sama mereka juga begitu, walaupun mereka tak tampak. Kadang-kadang kalau saya makan permen, ini saya kasih nih satu. Kalau minum, nih minum satu. Ada 2 botol, yang satunya untuk teman saya yang nggak kelihatan, yang mungkin saja mengawal perjalanan saya hingga sampai tujuan dan bisa selamat. Jadi ada rasa takut juga tapi bisa dihandle lah ya Bu ya. Iya, bisa dihandle.